mana yang menentukan seseorang itu bisa masuk ke ranah pengadilan, bisa dilimpahkan ke pengadilan atau tidak? Itu adalah jaksa. Tolong titip ajas ini untuk dipelihara, di mana hati nurani menjadi jembatan mencapai titik neraca keseimbangan, termasuk melakukan penilaian ketika suatu perkara dihentikan penuntutannya atau dilanjutkan ke pengadilan. Apakah akan memberikan dampak yang dapat menghadirkan keadilan secara lebih dekat dan memberikan kemanfaatan kepada seluruh pihak. Selain itu, saudara harus selektif dalam menerapkan restoratif justice. Semoga damai ini terus terjaga, jangan ada keributan. Kedua, saya serahkan suatu ketetapan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Semoga bermanfaat buat Pak. Surat itu sifatnya apa? Yakinnya, dan pokoknya hidup rukun baik-baik saja. Ya, terima kasih. Terima kasih lagi ya. Hari ini kita telah menyerahkan surat ketetapan penyelesaian perkara berdasarkan restoratif justice atas nama tersangka Yoakim kami yang diduga melanggar pasal 80 ayat 1 junto 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau pasal 35 ayat 1 KUHP yang sebelumnya kita sudah ajukan penghentian penuntutannya kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang sudah disetujui pada tanggal 10 November 2022. Adapun kronologis permasalahan ini pada tanggal 27 Oktober tahun 2022 kita telah menerima tersangka dan barang bukti dari penyidik, dan saat itu juga dari kedua belah pihak baik itu tersangka maupun korban memberitahukan bahwa mereka telah atau bersedia melakukan perdamaian, sehingga kita berusaha fasilitasi untuk selesaikan perkara ini dengan restoratif justice, dan kita kemudian membuat administrasi untuk penyelesaian
berdasarkan restoratif justice, dan pelaksanaannya dilakukan pada tanggal 31 Oktober tahun 2022, dan upaya sudah dilakukan, kemudian perdamaian dilakukan, dan hasilnya disepakati bahwa memang penyelesaian dilakukan secara damai, dan akhirnya ditandatangani surat kesepakatan perdamaian pada tanggal 31 Oktober tahun 2022 tersebut. Adapun alasan bahwa kasus tersebut diselesaikan dengan restoratif justice adalah bahwa tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Kemudian yang kedua, tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman kurang dari 5 tahun. Dan ketiga adalah barang bukti adalah kurang dari 2.500.000, sehingga hal tersebut memenuhi syarat-syarat untuk penyelesaian dilakukan secara restoratif justice berdasarkan peraturan jaksa nomor 15 tahun 2020. Adapun kronologis permasalahan ini sendiri secara singkat, bahwa awalnya Pak Yohakim ini tinggal di rumah bersama dengan istrinya yang sedang mengalami stroke. Kemudian beberapa hari ada orang-orang yang telah melempari rumahnya dengan batu, sehingga sangat mengganggu dari Pak Yohakim tersebut karena istrinya sedang sakit. Kemudian pada tanggal sesuai di sini tanggal 27 Maret 2022, si korban atas nama Wendele Narmo Tangguh Solo alias Narmo kedapatan melempari rumah dari Pak Yohakim ini. Kemudian ditangkap oleh Pak Yohakim, si Narmo ini, dan dipukul pada bagian punggung dan kepala dengan menggunakan tangan. Kemudian setelah itu ditarik ke belakang rumahnya Yohakim, dan kembali dipukul menggunakan kayu lamtoro kering pada bagian kepala, sehingga Narmo ini menangis dan melarikan diri. Dan setelah itu pihak orang tua korban melaporkan kejadian ini ke kepolisian. Kami sebagai pelaku usaha terima kasih banyak atas usaha Bapak Jaksa bisa dapat menyelesaikan permasalahan. Dari kami ucapan terima kasih banyak. Semoga kami bisa memahami dan terbantu secara yang baik.